Nah, kita sudah bicara mengenai demand, kemudian kita juga sudah bicara mengenai penawaran, permintaan dan penawaran. Nah, jadi permintaan tadi mewakili konsumen kan di dalam mikro, kemudian penawaran itu mewakili penjual. Nah, sama ya, di dalam matematika juga sama. Nah, tapi di sini dimatematika-kan. Nah, jadi ketemunya pembeli dan penjual itu akan terjadi suatu harga. Ya, kalau terjadi transaksi itu akan terjadi terbentuk harga di pasar istilahnya. Nah, bagaimana terbentuknya permintaan dan penawaran itu disebut dengan equilibrium price atau keseimbangan harga. Jadi kalau keseimbangan harga itu akan berarti kalau kita melihat definisi, keseimbangan harga itu suatu tingkat harga di mana baik pembeli dan penjual sama-sama puas, artinya sama-sama akur, sama-sama setuju dengan harga yang ditawarkan dengan harga yang ditawarkan penjual, kemudian si pembeli setuju. Nah, maka terjadi transaksi. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak ada kecenderungan bagi mereka untuk merubah tingkat harga. Nah, karena harga yang berlaku itu memang harga yang berlaku di pasar. Ya, jadi tidak ada perubahan. Jadi sama-sama setuju dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Nah, di sini kalau kita dimatematika-kan ya, di sini ada formula fungsi. Yang satu fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan QD-nya 100 min P, ini fungsi permintaan. Kemudian fungsi supply-nya, quantity supply-nya sama dengan min 5 plus 0,5 P. Nah, syarat equilibrium atau syarat keseimbangan itu kalau jumlah barang yang diminta QD sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jadi makanya QD sama dengan QS. Quantity demand sama dengan quantity supply, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, kita punya formula. Nah, QD-nya berapa? 100 min P kan? Nah, quantity supply-nya min 5 plus 0,5 P. Nah, sekarang kalau kita jalankan, ya kan? Min P, kemudian ininya 0,5 P, ini kita pindah min 0,5 P, min 5, 100-nya kita pindah menjadi min 100. Nah, kita jalankan, ini kan 1 nih. P ini kan 1 konotasinya, ya kan? Ya, karena angka 1 itu tidak ditulis di sini, tapi kita tahu bahwa kalau ada huruf yang tidak punya angka berarti itu adalah 1. Nah, jadi min 1 min 0,5 itu berarti min 1,5 P ya. Nah, ini min 105 kita tambahkan min dengan min. Nah, jadi P itu adalah min 105 dibagi min 1,5 berarti P-nya itu adalah 70. Nah, jadi harga keseimbangan di pasar yang disetujui oleh pembeli dan penjual itu adalah $70 atau Rp70. Nah, sekarang kuantitinya berapa? Nah, kita lihat kalau P-nya sudah ketemu, ya quantity demand sama dengan quantity supply lagi. Kan? Persamaannya kita seperti tadi juga, 100 min P. Nah, quantity supply kan persamaannya min 5 plus 0,5 P. Karena P-nya sudah ketemu 70, kita masukkan aja 100 min P ini adalah 100 min 70. Nah, min 5 plus 0,5 P-nya 70, ya kan? Nah, ini kita jalankan. Nah, kita jalankan hasilnya 30, ya kan? Nah, quantity supply-nya juga 30. Berarti terpenuhi kan yang quantity demand sama dengan quantity supply. Nah, berarti quantity demand-nya 30 dan harganya itu adalah 70. Nah, kalau ini tidak seimbang ya, itu berarti ada hitungan kita yang salah ya. Yang salah karena syarat kita kan quantity demand sama dengan quantity supply. Nah, jadi di sini price harga keseimbangan dari pasar itu $70 dengan kuantitas equilibrium
itu adalah 30 unit. Nah, kalau kita mau tapi sebenarnya ini tidak diminta ya. Kalau sebenarnya kita ingin mencerminkan di dalam suatu grafisnya seperti ini. Nah, kita buat aja seperti ini harga, ini garis harga, ini garis quantity. Nah, kemudian garis demand-nya, garis supply-nya, angka di sini kan titik temu keseimbangannya itu udah 70. Nah, di sini ada 30 kuantitinya. Nah, kalau kita mau, kalau kita, tapi ini kan tidak, ini equilibrium ya di sini ya, equilibrium. Nah, tapi kalau tidak disuruh itu tidak usah ya. Ingatkan pertanyaan itu kalau tidak disuruh. Nah, tapi ini saya hanya ingin menggambarkan. Nah, oke, sekian dulu ya untuk matematika. Nah, jadi kalau ada pertanyaan bisa di WA grup ya, atau di WA grup paling saya di email atau di Classroom itu jarang buka ya. Oke, sekian. Wassalam.